Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat bergabung di ibadah Perki saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Ida Ana Riorika Patinama. Kami ucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri dan bersama kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 242 ayat 1, 2, dan ketiga, Muliakan Allah Bapa. Marilah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam tabisan dan salam. Laten we tot God komen in votum en groet. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada saat ini terambil di dalam Roma 8 ayat 28. De leidende teks vanuit Romeinen 8 vers 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen, geroepen zijn. Kita sambut dan menyanyi dari
nyanyian Batu Karang yang Teguh dari NKB nomor 20 ayat 1 dan 3. Batu karang yang teduh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehambaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil kita berdoa mohon pengakuan dosa. Laten we tot God komen tot belijdenis van onze zonden. Laat ons samen bidden. Marilah kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran-pelanggaran kami. Senantiasa kami bergumul dengan dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung. Bersihkanlah ya Tuhan kami semua dari dosa-dosa kami, maka kami menjadi tahir. Basuhkanlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang kami yang telah Engkau remukkan bersorak-sorak kembali. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, onze God, ontferm U over ons. In de naam van Jezus vragen wij U. Amen. Marilah saudara-saudara, Tuhan telah mengampuni segala salah dan dosa kita. Hendaklah kita juga saling memaafkan dan saling mengampuni satu dengan yang lain, agar kasih dan berkat Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Sejauh itu pembacaan petunjuk hidup baru, biarlah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Yesus Kristus. Kita sambut dan menyanyi dari Kidung Jemaat 287B, ayatnya yang pertama, sekarang bersyukur.
Saudara, sebelum kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Voordat we gaan naar schriftlezing vanuit 2 Koningen 2 vers 1 en 12, laten we samen bidden om verlichting van het Heilige Geest. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah memberikan kami kesukacitaan firman-Mu Tuhan. Sebab itu ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami sekalian. Urapilah kami oleh Roh-Mu yang kudus, dan jamahlah kami ya Tuhan oleh firman-Mu, agar kami semua menjadi alat Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu ya Bapa di dunia ini. Heer onze Vader, Vader in de hemel, Vader, wij komen tot u, o Heer. Wij willen uw heilige woord aanhoren. Spreek tot ons, Heere Vader. Zalf ons allen door uw heilige geest. Raak ons door uw heilige woord, opdat wij uw instrument mogen zijn voor de uitbreiding van uw koninkrijk. In Jezus' naam bidden wij u. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 hingga 12. Demikian firman Tuhan. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak
kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu?" Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku!" Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sedemikian jauh firman Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam kemerdekaan. Karena pada besok kita akan merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Dan kita boleh bersama-sama pada hari ini semuanya karena anugerah Tuhan. Di mana kita boleh duduk bersama-sama, sama rendah dan berdiri sama tinggi bagi setiap bangsa dimanapun berada. Kita bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan shalom sisters and brothers waar u ook zich mag bevinden. Dan juga shalom untuk semua saudara yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada di 7 benua ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, shalom aan iedereen thuis. God zegen is altijd in uw leven. Berkat Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa hidup ini adalah sebetulnya mujizat. Het leven is wonderbaar. Mujizat yang Tuhan telah berikan bagi kita. Apabila kita bangun daripada tidur kita, itu juga adalah mujizat daripada Tuhan yang Dia berikan. Oleh karena itu tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Het leven is wonderbaar. Elke ochtend als wij opstaan is al een wonder. Er is geen sprake van toeval in ons leven als gelovigen. Kalau kita percaya tidak ada yang kebetulan. Kita dapat berjumpa pada hari ini dan juga dengan semua para pemirsa, dan pada esok hari lagi tanggal 17 Agustus, di mana untuk saudara-saudara sekalian kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi setiap langkah kita dalam hidup kita itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan satu kemerdekaan, satu kehidupan di mana kita dapat bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Elke stap van ons leven is een genade van God. De genade van God zien wij ook in 2 Koningen 2 vers 1 tot en met 12. Waar Elia wordt opgenomen door God. Dan anugerah daripada Tuhan itu kita dapat lihat di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat pertama sampai dengan ayat 12, di mana pada saat Elia diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sebelum Elia, Nabi Elia diangkat, ia mempunyai satu orang yang sangat setia, satu orang yang terpercaya, yang dekat dengan Elia,
yang bernama Elisa. Mungkin ada saudara yang bernama Elia atau Elisa? Iya, oké. Voordat Elia werd opgenomen, heeft hij een trouwe persoon naast hem. Elisa is zijn naam. We weten dat waar Elia ook gaat, hij altijd vergezeld wordt door Elisa. Kita tahu di mana saja Elia ada, pokoknya Elisa ada. Door met Elia mee te gaan leert Elisa heel veel dingen van Elia. Ia bukan pergi saja demikian, tetapi ia belajar mengenai iman daripada Elia. Ia belajar bagaimana kehidupan daripada Elia sendiri. Ia melihat waar Elia is ook Elisa. Di mana Elia ada, di situ Elisa ada. Hier leren wij wat trouw is en integriteit. Di sini kita belajar bahwa bagaimana kesetiaan itu dan integritas daripada seseorang. Kita tahu bahwa sebelum Elia diangkat, mereka pergi ke 4 tempat. Saya hanya membahas tentang tempat saja. Kalau membahas mengenai Elia banyak sekali, saudara-saudara. Jadi mereka pergi ke 4 tempat. Dat Elia en Elisa langs 4 plaatsen zijn gekomen. Yang pertama mereka pergi ke Gilgal. Di dalam pembacaan kita, saudara-saudara, yang pertama ini mereka pergi ke Gilgal. Kita dapat melihat di ayatnya yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ten eerste zijn ze naar Gilgal gegaan. Waarom zijn ze naar Gilgal gegaan? Gilgal is een plaats waar vlees zijn gemalen wordt. Di mana tempat Gilgal itu adalah tempat pemotongan daging, untuk penghalusan daging dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat mengapa Elia menunjukkan dan mereka pergi ke Gilgal. Dan di situ saudara-saudara kita melihat bahwa disinilah di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada Elisa, permulaan daripada pelayanannya, bahwa hidup kita juga dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam apapun kita harus sungguh-sungguh kita memberikan kepada Tuhan. Oleh karena itu Gilgal menyatakan bahwa semua yang kedagingan dalam kehidupan kita, seperti yang terbaca di dalam surat Galatia 5 ayatnya yang ke-19, bahwa kita telah dimerdekakan dari seluruh kedagingan kita. Dat het dienen van God van het heelal moet beginnen. Ons leven moeten overgeven aan God. Alle vleeselijke moet achtergelaten worden, zoals in Galaten 5. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa semuanya harus dihilangkan, dilenyapkan. Katakanlah semua, misalnya karakter yang tidak memuliakan nama Tuhan, atau apa saja yang tidak memuliakan nama Tuhan itu harus disingkirkan. Ini yang berarti mengenai Gilgal. Dit alles moet verwijderd worden in ons leven. Ons leven moeten ook voor ter ere van de Heere God. Nah, tempat yang kedua, saudara, di dalam pembacaan kita ini, setelah di Gilgal, kemudian Nabi Elia itu mereka pergi ke Betel. Ya, Betel ini
Bethel berarti adalah rumah Tuhan. Ya, kita tahu bahwa the tweede plaats Elia en Elisa gaan naar Bethel. De tweede plaats is Bethel. Bethel betekent Gods huis. Bet-El. El itu nama Tuhan, Allah, El, Elohim, Bethel. Elia laat aan Elisa zien dat leven in Gods huis belangrijk is. Jadi kehidupan di dalam lingkungan gereja itu sangat penting. Lingkungan di dalam ibadah-ibadah itu sangat penting. Elia memperlihatkan kepada Elisa. Dan kemudian hidup dikatakan haruslah di sekitar firman Tuhan. Leven in de omgeving van Gods woord is belangrijk. Jadi katakanlah setiap hari kita harus membaca firman Tuhan. Elke dag moeten wij ook Bijbel lezen. Penting, Bet-El. Di mana kita membacakan firman Tuhan, kita bertemu dengan rumahnya. Nah, itu yang diperlihatkan Elia kepada Elisa. Tempat yang ketiga, saudara-saudara, yaitu Jericho. De derde plaats welke Elia en Elisa bezocht hebben is Jericho. Elia en Elisa zijn in Jericho binnengegaan. Itu berarti apa? Kota Jericho. Saudara masih ingat pada waktu Yosua, mungkin Pak Pendeta Made, ya, bagaimana Yosua masuk, harus bentengnya ya Pak ya. Harus segera, mereka harus berdoa. Dan kemudian mereka harus berjaga-jaga. Kemudian akhirnya benteng Jericho itu roboh. Ini ada Pak Pendeta, jadi tahu ini. Ya Pak Pendeta Made ya. Made Priyana. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berarti kita tidak boleh tidur. Ya memang kita tidur, tapi dalam segala hal kita harus berjaga-jaga. Itu pesan daripada Elia. Dia melewati tempat itu. Daar moeten zij waakzaam zijn en niet slap vallen. Kenapa? Kalau mereka tertidur, musuh datang. Jadi mereka harus berjaga-jaga dalam segala hal. Hati-hati. Nah pada saat sekarang kita masih dalam situasi jaga jarak ya 1,5 meter. Kemudian kita harus memperhatikan hal-hal aturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Sebetulnya itu untuk berjaga-jaga bagi kehidupan kita. Misalnya pada esok hari kita merayakan hari kemerdekaan. Kita berjaga-jaga karena kemerdekaan itu harus dirawat sedemikian rupa. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa benteng Jericho itu dikatakan mesti dimusnahkan. De vesting Jericho moet vernietigd worden. Itu berarti apa yang tidak baik di mata Tuhan itu harus dihancurkan. Wat niet goed is in de ogen van God moet vernietigd worden. Daarna zijn Elia en Elisa over de Jordan gegaan. Kemudian mereka pergi ke tempat yang satu lagi, yaitu Yordan. Kemudian mereka menyeberang ke Yordan.
Bagaimana Yordan itu tidak bisa diseberang, saudara? Itu kan air semua. Nah, kemudian Elia mengambil jubahnya. Kemudian dia membelah air dengan jubahnya. Itu berarti bahwa bersama-sama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara-saudara. Itu dikatakan demikian. Kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terus saudara bergumul, berpengharapan di dalam Tuhan. Nah, Elia mau menjelaskan, mau memperlihatkan siapa Allah yang ia percaya itu. Dan di sini melalui pembacaan kita diingatkan bahwa Tuhan yang kita percaya yaitu Yesus Kristus. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya, dimanapun kita berada. Daarna zijn Elia en Elisa over de Jordan gegaan. Om de Jordan over te steken heeft Elia zijn mantel, gebruik het water van de Jordaan, gesplitst, zodat Elia en Elisa over kunnen steken. Wat onmogelijk is mogelijk gemaakt door Gods kracht en macht. Tuhan saja, orang mati dapat dihidupkan, sakit apapun dapat disembuhkan. Percaya. Persoalan saudara itu kecil. Tuhan kita itu maha besar. Sangat maha besar. Oleh karena itu kita perlu percaya yang teguh dalam kehidupan kita. In ons leven moeten wij geloven in God. Daar God ons altijd helpt en ons nimmer verlaat. Van iets wat niet mogelijk is met Gods help wel mogelijk. Saudara-saudara yang kekasih, kita diajak melalui pembacaan ini bahwa hidup kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Iman kita jangan seperti yang kemarin, harus terus percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau saya katakan percaya, saudara, karena saudara itu berharga di mata Tuhan dan sangat-sangat mulia di mata Tuhan. Lihat saudara salib, ada berapa salib ini? 1, 2, 3. Mungkin di depan mengingatkan kita. Ia disalib karena saudara sangat berharga di mata Tuhan. Siapapun saudara, bagi Tuhan sangat berharga. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena pertolongan daripada Tuhan, oleh karena itu percaya kepada Tuhan. Jangan cepat menyerah. Saudara-saudara, Elisa di dalam mengikuti Elia, sampai dengan Elia diangkat oleh Tuhan. Geloof in God en heeft de moed niet op zoals Elisa, die Elia volk tot God Elia opgenomen heeft. Elisa mengikuti terus. Saudara tahu ini perjalanan panjang, saudara. Mulai dari Gilgal, ikut lagi. Pergi lagi ke Betel, ikut lagi. Pergi ke Yeriko. Dia tidak pernah bilang tidak, saudara. Ikut aja. Tidak ditarik-tarik. Karena ia tahu bahwa Elia mempercayai Tuhan yang mengangkat akan ia. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, di dalam mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kalinya, dan juga untuk pengangkatan semua orang percaya dan gerejanya, kita memerlukan 4 hal, yaitu Gilgal,
Betel, Jericho, dan Yordan. Saudara-saudara, sisters and brothers in de liefde van Jezus Christus, voor de wederkomst van Jezus Christus en voor opname door God, hebben wij 4 dingen nodig. Namelijk Gilgal, Bethel, Jericho. Jericho is betekent leven met Gods geest. En het oversteken van de rivier de Jordan, daardoor wordt men een nieuwe mens. Melalui semuanya itu, kita menjadi manusia baru. Manusia yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kami mempersilahkan puji-pujian kepada Tuhan oleh vokal grup Perki Almere. Kami persilahkan. Dengarlah seruan dan pintaku, Yesus Tuhanku. Ke dalam tanganmu ku bawa hidupku padamu, di kakimu ku berseru. Jejak langkahku yang dulu selalu tak menentu, kini engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku, pergilah, aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seruanku ini. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku. Pasrahkan ke dalam tanganmu, bentuk aku bagai sesuai rencanamu. Jadikan aku alatmu menurut kehendakmu. Jejak langkahku yang dulu selalu tak menentu, kini engkau tuntun dan terangi gelapnya jalanku. Kau pegang tanganku apabila aku sudah tak mampu. Bapa, dengarkanlah seruanku ini. Kini aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa
Terima kasih untuk vokal grup Perki Almere. Vokal grup Perki Almere ini saudara-saudara, mereka selalu setia dalam menyanyi setiap minggu di Perki Almere apabila ada ibadah. Tuhan memberkati. Marilah saudara-saudara, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan semua umatnya yang percaya di seluruh dunia. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami berterima kasih atas firman-Mu, dan kami berterima kasih atas pimpinan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau selalu memimpin kami, memelihara kami, menolong, melindungi kami Tuhan. Bahkan Tuhan menyertai kami oleh Roh-Mu yang kudus, hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Almachtige God in de hemel, wij danken u Heer voor al uw zegeningen. We danken u Heer voor uw woord, voor uw heilige geest, o Heer. Heer onze God, zegen ons allen die hier aanwezig zijn. En ook thuis en overal. We danken u Heer voor uw liefde voor ons allemaal. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu dan pekabaran Injil, penginjilan dimanapun berada Tuhan. Kami mohon Tuhan mau memberkati. We bidden voor de kerken, de zendelingen, evangelisatieposten overal ter wereld. Wilt u hen allen zegenen, o Heer. Op dit moment brengen wij alle volken, alle geloven, alle christenen, overal ter wereld tot u. Leid ons allen, o Heer, met uw heilige geest. Heer onze God, we bidden ook voor degenen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus Christus. Wilt u hen beschermen, o Heer. Kami mau berdoa Tuhan untuk mereka yang dianiaya, yang tidak mengalami kemerdekaan, tetapi tertekanan ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mau tolong, Tuhan mau memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Pada saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk gereja-gereja-Mu di seluruh dunia Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keesaan gereja dimanapun berada. Kami mau berdoa bagi para pendeta, para pastor, para penginjil, presbiter Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, tim-tim doa, pendoa-pendoa, orang-orang yang berpuasa Tuhan siang dan malam untuk kami Tuhan, untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kau berkati akan mereka dan rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa juga bagi para janda, yatim piatu. We bidden voor weduwen, weduwnaars, wezen daklozen, mensen die het moeilijk hebben, mensen in oorlogssituatie en voor mensen die strijd voor hun leven. Zegen hen, o Heer Jezus.
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa untuk semua lembaga-lembaga Kristen dimanapun mereka berada ya Tuhan, yang juga membantu kehidupan sesama manusia di dunia ini. Tuhan berkati akan mereka. Kami juga mau berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, sehen dehenen, disiksen, en anet herstellen zijn. Vader, raak hen aan, o Heer, en genees hen. Namelijk Ibu Etta Lasedu, Steve de Vretes, Richard Hubner, Bapak Doni Wayung, Roy Vogel, Makayo Titale, Henk Eliasi Wolden, Wil Mostar, Julius Renyan. Bapa di dalam surga, jamah mereka. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Di seluruh dunia ini Tuhan, jamah mereka dan berikan kesembuhan bagi mereka. Di mana mereka berharap kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, dokter di atas segala dokter. Berikan kesembuhan bagi mereka saat ini juga Tuhan. Biarlah karunia penyembuhan turun atas mereka sekalian ya Bapa, dan juga kepada kami sekalian, anak-anak-Mu. Ya Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk mereka yang berduka cita. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa juga usaha untuk mencari vaksin bagi pandemi virus yang ada pada saat ini. Tuhan lindungi para dokter, tim medis ya Bapa, dan keluarganya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat Perki di negeri Belanda dan para simpatisan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, jemaat Perki Almere, jemaat Perki Arnhem Helderland, jemaat Perki Den Haag, jemaat Perki Voorburg, jemaat Perki Zwolle, dan juga jemaat-jemaat dari gereja-gereja yang lain yang juga Tuhan turut mengambil bagian dalam ibadah pada saat ini. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan segala pergumulan mereka Tuhan, dan keluarga. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk ketua kami, yaitu Bapak Norman Aipasa, dan juga untuk ketua-ketua Perki setempat dan anggota pengurus. Kiranya Tuhan mau menyertai agar takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, untuk menjalankan kehidupan pelayanan, memperlebar kerajaan Tuhan di dunia ini. Tuhan, pakai mereka untuk menjadi alat-Mu, menjadi terang Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk semua orang yang berdoa ya Bapa. Mohon pengharapan kepadamu, kiranya Tuhan memberkati. Berkati setiap doa-doa dan juga rencana-rencana daripada kami sekalian Tuhan. Zegen al onze gebeden en zegen al onze plannen, o Heer. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa saat ini ya Bapa. Berikan kami agar kami bersuka cita, bergembira ya Tuhan, dan berterima kasih untuk menyambut persiapan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Geef ons ook de geest van vreugde, blijdschap en dankbaarheid te midden van onze voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus. Versterk ons geloof in U, Heer Jezus. We danken U, Heer, voor alles. Kami bersyukur untuk semua. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk membawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Gebruik ons allen als uw instrument om zielen tot u te brengen ter ere van de naam van Yesus Kristus. Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu akan kami sekalian, baik yang berada di sini maupun di rumah dan di mana saja Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa. Berdoa pribadi kepadamu ya Tuhan.
Sambutlah segala doa kami ya Tuhan. Karena ada di dalam hati kami yang kami ingin doakan ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mendengarkannya. Zijn nog veel dingen in ons hart die wij aan u willen overgeven in onze persoonlijke gebeden. Heer onze God, verhoor ons gebed. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga saudara-saudara kami masyarakat Indonesia baik yang berada di dalam dan di luar negeri. Biarlah Tuhan berkati ya Bapa, agar kami juga boleh menjadi alat Tuhan di dalam kemerdekaan yang telah Tuhan berikan bagi negara ini Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Dengar dan sambutlah seru doa kami ini ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki berhari, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah biarkan kami mencoba bebaskan dan lepaskan kami dari jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kami persilahkan puji-pujian dari Perky Den Haag Voorbeden. Kami persilahkan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati
Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih untuk puji-pujian dan kata-kata yang telah diperdengarkan, yang menyentuh hati kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Perki Den Haag Voorbereid. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 367, bait 1 dan 6. Padamu Tuhan dan Allahku. Marilah berdoa atas persembahan ini. Bapa yang bertahta dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus penolong kami,
pada saat ini kami telah memberi persembahan yang kami terima darimu. Dengan ungkapan syukur dalam pekerjaan pelayanan kami untuk memperluas kerajaan firman Kristus dengan baik dan benar, agar persembahan ini dapat menjadi berkat dan hikmat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kekal sampai selamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang saudara-saudara untuk bersama-sama berdiri dan mengakhiri akan ibadah pada saat ini dengan penuh syukur. Kita nyanyikan Hai Bangkit bagi Yesus, Kidung Jemaat 340 ayat 1 dan 3. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur, kita mengakhiri ibadah ini dan mohon berkat daripada Tuhan. Verheef hartot hot en onvang God zegen. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede, vandaag, morgen, tot Maranatha. Amen. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putramu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih kita dapat berjumpa. Sebagaimana khotbah tadi, kalau kita dapat bangun daripada tidur, dapat berjumpa satu dengan yang lain, antara Elia dan Elisa, itu adalah berkat Tuhan. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Yesus,
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih